Kalau bahasa Al-Qur'annya ruh, tapi kita ditambah ni, ruhani, ya gitu. Jadi ruhani itu sesungguhnya ruh. Nah, kalau jiwa, nafs tadi, itu tadi yang bisa berbicara, bisa mendengar, bisa menerima wahyu, gitu kan. Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, itu bedanya. Assalamualaikum Abah. Berarti Ya. apakah sama jiwa dengan rohani? Dari Budina Prihatining Tias, Bah. Ya, jadi ada pertanyaan, apakah sama jiwa dengan rohani? Rohani itu sebetulnya roh. Ruh. Kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ruh itu adalah tugasnya adalah detak jantung itu adalah tugas daripada ruh. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya ruh, tapi kita ditambah ni, ruhani, ya gitu. Jadi ruhani itu sesungguhnya ruh. Nah, kalau jiwa, nafs tadi, itu tadi yang bisa berbicara, bisa mendengar, bisa menerima wahyu, gitu kan. Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, itu bedanya. Maka di sini jadi pertanyaannya bagus sekali. Ini ada beda. Karena selama ini yang kita dengar, Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan, banyak orang-orang yang mengatakan ruh itu adalah jiwa-jiwa. Enggak, berbeda. Karena Allah menyatakan berbeda di dalam Al-Quran. Kita semuanya harus berdasarkan Al-Quranul Karim. Jadi jiwa itu adalah yang bisa bersahadah dengan Allah pertama kali sebelum dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Ya, di suatu ayat 172, sementara ruh itu adalah detak jantung itu digerakkan oleh ruh. Nah, kalau mau tahu ayatnya di surat 58 ayat 22. Ini Bah, tadi kata Bah, kolbu itu kan jantung. Nah, Ya. jantung itu adalah suatu tempat. Ya. Secara fisik di dalam jantung itu ada darah. Kemudian secara gaib di dalamnya ada iman dan ruh. Ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana dengan nyawa, Bah? Nyawa manusia itu bagaimana, Bah? Termasuk kemana gitu? Ya. Terima kasih, Bah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyawa itu sesungguhnya bahasa Indonesia ya. Iya. Nyawa itu bahasa Indonesia. Kalau ruh, jiwa itu adalah bahasa Al-Quran. Gitu. Nah, sesungguhnya nyawa yang dimaksudkan itu adalah ruh. Iya. Iya. Jadi yang dinamakan nyawa itu ya ruh. Ruh, oh berarti jadi nyawa yang membuat dengan kembang kempis jantung itu adalah ruh. Nah, sama dengan tadi rohani, ya. Itu kan bahasa Indonesia rohani, padahal sesungguhnya bahasa aslinya itu adalah ruh. Ya. Ya. Kemudian ditambah ani menjadi rohani. Iya. Nah, kemudian ada lagi nyawa. Itu sesungguhnya semuanya itu adalah ruh. Ya, jadi yang dimaksudkan itu adalah roh. Sementara yang jiwa ini punya tugas khusus. Ya, dan itu yang bisa diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa atau fuad inilah sesungguhnya yang bisa kita manfaatkan secara maksimal pada saat kita munajat kepada Allah dengan mempergunakan fuad ini sebagaimana fitrahnya. Fitrah fuad ini dia bersahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu Yus yang dimaksudkan nyawa itu adalah ruh yang dimaksudkan ini. Iya, sama dengan ruh. Sama dengan tadi pertanyaan tadi. Jiwa dengan rohani. Jadi rohani itu adalah ruh, sementara yang nyawa itu juga adalah ruh. Kan kalau kolbu itu kan jantung. Ya. Nah, kalau ruh itu apakah mempunyai bentuk, Bah? Oh iya, punya bentuk. Ya.
cuma bentuknya nggak kelihatan. Oh gitu. Ya, jadi sama dengan ini bahasa perumpamaan. Jadi ketika Bu Yus Mainar misalnya itu ada balon ya, ditiup gitu ya. Maka balon itu karena menjadi bulat ya kan? Ya. Nah, bentuk balon itu kan tahu kan? Iya. Ya. Nah, jelas bisa dilihat. Sekarang saya tanya, bentuk udaranya seperti apa? Seperti balon. Nah, seperti balon, benar sama, ya. Tapi nggak kelihatan kan? Maka ruh pun juga begitu. Oh gitu. Nah, jadi jiwa dan ruh, volumenya itu sama dengan volume badan. Ya. Jadi contohnya misalnya jiwa misalnya. Ketika jiwa ini kan yang bisa merasakan. Ketika dicubit, sakit kan? Misalnya tangan kita cubit. Yang merasakan sakit itu adalah tangan. Jadi artinya jiwa ini sama dengan volume yang ada di tangan ini gitu. Yang bisa merasakan gitu ya. Yang bisa merasakan, ya. Jadi volume jiwa dan volume ruh itu sama dengan volume badan kita. Ya, bahasa perumpamannya seperti tadi, ketika kita meniup balon, kemudian jadi bulat, yang kelihatan adalah balon yang bulat. Iya. Tapi yang ada di dalam balon itu adalah udara yang nggak kelihatan. Ya, jadi besarnya ya sebesar balon itu volumenya. Jadi dan itu yang bisa melihat itu adalah fuad. Nah, itu. Fuad itu bisa melihat yang gaib itu. Contoh berarti, ya. Berarti ketika ruh bersatu dengan jasad, bentuk ruh itu mengikuti jasad gitu. Iya, volumenya. Kan begini. Jadi ketika ruh itu bergerak kembang kempis, itu sebenarnya kan gerakan kembang kempis itu kan akan menekan darah dan bahan zat-zat makanan yang ada di darah itu kan akan dialirkan. Iya. Maka yang mengalirkan itu adalah ruh karena adanya tekanan dari ruh tadi gitu. Jadi itulah fungsi daripada ruh. Jadi bahan makanan yang dibawa oleh darah, ya, oksigen, ya, udara oksigen yang bercampur sama darah itu, nah itu yang mengalirkan itu adalah ruh, gitu. Itulah fungsi daripada ruh. Gitu.